Definisi adalah tidak ada cara yang berprinsip untuk mengkategorikan metode pengajaran bahasa yang dalam koheren secara konseptual. Kebutuhan ini semakin akut karena apa? Yang Stern pada tahun 1985 sebut sebagai ledakan metode. Yang terjadi pada tahun 1970, jumlah pasti metode saat ini digunakan sangat tidak jelas atau sangat mudah untuk menghitung hampir selusin, mulai dari audiolingualisme hingga nyanyian jazz. Metode ini tidak memberikan jalur yang berbeda atau terpisah dalam pengajaran bahasa. Jadi, faktanya terdapat banyak tumpang tindih orientatis dan praktis dalam pembelajaran dan pengajaran. Oleh karena itu, maka materi ini dapat ditetapkan sebagai tujuan analisis dan pemahaman. Untuk mengategorikan metode tersebut ada 3. Yang pertama, metode berpusat pada bahasa. Nah, selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh Fikri. Saya akan menjelaskan tentang categories of language methods. Yang pertama adalah language-centered methods atau metode berpusat pada bahasa. Metode yang berpusat pada bahasa adalah metode yang prinsipnya berkaitan dengan bentuk-bentuk linguistik. Merujuk pada pendekatan atau teknik yang memanfaatkan pemrosesan bahasa alami dan teknologi bahasa untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dari teks atau ucapan. Contoh-contoh metode ini mencakup analisis sentimen, pengenalan entitas bernama, penerjemahan mesin, chatbot, klasifikasi teks, modelisasi topik, ringkasan teks, sistem tanya-jawab, penghasilan teks, penambangan data berbasis teks, dan analitik teks. Metode berpusat pada bahasa ini digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, penelitian, dan layanan pelanggan untuk mengelola dan memahami dari teks yang lebih baik. Kemudian materi kedua akan disampaikan oleh Rizky Aril Azwar. Afif Fikri Abdullah. Baiklah, selanjutnya untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang centered method atau metode yang berpusat pada learner. Metode yang berpusat pada learner adalah mereka yang pada prinsipnya peduli dengan dan situasi kebutuhan pembawa. Pembelajaran centered learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik mampu untuk menjadi peserta didik yang aktif dan mandiri dalam proses pembelajarannya, dan memiliki rasa tanggung jawab serta inisiatif untuk mengenali kebutuhan pembelajaran, dan mampu untuk menemukan sumber. Pembelajaran yang memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil, dan hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain dalam kelas. Baiklah, terima kasih. Udah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Aril Azwar. Selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh Rizky Aril Azwar. Untuk pada Rizky Aril Azwar, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang metode yang berpusat pada pembelajaran. Metode yang berpusat pada pembelajaran adalah metode yang pada prinsipnya berkaitan dengan proses kognitif. Nah, proses belajar berjalan dengan baik bila materi baru terus-menerus beradaptasi dengan tepat dan mengikuti struktur kognitif siswa yang sudah ada. Proses ini tidak terjadi secara sendiri-sendiri atau sepotong-sepotong, melainkan melalui proses yang cair atau berkesinambungan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih untuk saudara Aril atas penjelasannya. Selanjutnya teman-teman akan mengisi post test yang saya kirim di grup. Silakan untuk teman-teman diberikan waktu sampai 10 lewat 25
Udah pada jawab semua nih? Kalau udah kita lanjutkan nih. Kali. Oke dah. Udah. Lanjut ya kita ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mempertanyakan, silahkan. Jika ingin ada yang pertama, silahkan kunjungi tangan pada fitur Google Meet. Ya, Okta Kristiani ingin bertanya, silahkan open mic, open cam, sebutkan nama, NIM, dan kelompoknya. Boleh Okta silakan. Merah kah? Boleh. Ntar aku sambil catat pertanyaan. Kau lah nyatat. Baik, saya Okta Kristiani dari kelompok 3. Okta Kristiani dari kelompok 3. Sebentar ya, sebentar pelan-pelan. Pertanyaannya? Apa penyebab jika kategori metode bahasa? Kelajuan. Apa penyebab Udah. jika kategori metode bahasa Metode bahasa. Udah tuh? jika tidak berpusat Jika tidak berpusat pada metode pembelajaran? pada metode pelajaran. Apakah sudah jelas? Siap, sudah. Oke, Pada pelajaran kan, Okta? ya. Sip. Oke, lanjut. Oke. Ya teman-teman, kalau ada yang menanya lagi, boleh. Riris, hanya Riris. Boleh nanya enggak? Boleh, Lami, boleh, silakan. Perkenalkan, saya Maria Octavia Lami dari kelompok 3. Ya, sebentar. Kelompok 3 dulu. Pak, kelompok 3 berbes. Terus? Apakah sudah bisa? Udah, boleh. Oke. Mengapa metode yang berpusat Sudah? pada bahasa menggunakan Pada bahasa menggunakan. Lanjut. prinsip yang berkaitan dengan bentuk-bentuk linguistik? Prinsip berkaitan dengan unsur Dengan bentuk-bentuk dengan bentuk-bentuk linguistik. dengan bentuk unsur linguistik. Dengan bentuk-bentuk linguistik. Apakah sudah? Oke, Oke, terima kasih. sama-sama. Same. Halo, Okta. Iya. Baiklah, pertanyaan dari Okta. Apa penyebab jika kategori metode bahasa jika tidak berpusat pada metode pelajaran? Jawabannya, kategori metode bahasa yang tidak berpusat pada metode pembelajaran
mungkin disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kompleksitas tugas, kecepatan dan efisien yang diperlukan, atau kebutuhan untuk penanganan khusus. Pilihan tergantung pada jenis masalah yang ingin dipecahkan dan preferensi pengguna atau organisasi. Baiklah, akan saya ulangi jawaban dan pertanyaan dari Okta, yaitu pertanyaannya, apa penyebab jika kategori metode bahasa jika tidak berpusat pada metode pelajaran? Jawabannya adalah kategori metode bahasa yang tidak berpusat pada metode pembelajaran mungkin disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kompleksitas tugas, kecepatan, dan efisiensi yang diperlukan, atau kebutuhan untuk penanganan khusus. Pilihan tergantung pada jenis masalah yang dipecahkan dan preferensi pengguna atau organisasi. Dan memiliki fokus pada bahasa untuk memahami struktur dan fungsi linguistik, menggunakan prinsip-prinsip linguistik untuk menganalisis dan menggambarkan bahasa secara sistematis, kemudian membantu dalam mempelajari hubungan antara kata-kata, frasa, kalimat, dan elemen linguistik lainnya dalam bahasa yang ingin dipelajari. Apakah jelas jawaban dari saya, Okta? Atau ada yang kurang puas atau gimana? Itu yang di bagian keterkaitan sumber budaya itu seperti apa, Fikri? Apa, Okta? Kan tadi ada yang keterbatasan sumber budaya. Nah, keterbatasan sumber daya itu seperti apa yang dimaksudkan? Bisa jelaskan lagi nggak? Keterbatasan sumber daya manusia lah. Keterbatasan sumber daya manusia ketika melakukan sesuatu hal. Berbahasa kau. Keterbatasannya seperti keterbatasan sumber daya manusia. Oh, kepintarannya dari segi kepintaran. Seperti dari segi bahasa, pemahaman, dan bahasa yang ingin dipelajarinya. Tambahan sedikit, mati nggak salah. Misalkan nih kita kayak belajar bahasa Inggris kan, pasti kan kita kan ada sedikit keterbatasan dalam sumber daya. Contohnya kayak kita itu mau belajar grammar nih. Nah pasti kan kalau kita mau belajar grammar kan kita harus cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan grammar, rumus-rumus dari grammar. Jadi itu bisa termasuk dari sumber daya kita, ya betul, sumber daya kita gak terbatasnya kita dalam belajar tuh, itu bisa termasuk juga. Jadi kayak misalkan kayak kita mau belajar grammar tadi, nah pas kita nak belajar grammar tuh kita kesusahan memahami apa maksud grammar, apa rumus-rumusnya, jadi kayak butuh waktu gitu untuk mencapai yang dipahami kita gitu. Gimana, Okta? Oke, sudah pas. Terima kasih. Sip. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Maria dari kelompok 3. Masih on cam enggak, Hafiz? Masih kan? Pertanyaan dari Maria kelompok 3. Hah? Enggak ada on cam kan? Ulang. Mengapa metode yang berpusat pada bahasa menggunakan prinsip yang berkaitan dengan bentuk-bentuk linguistik, kan? Iya, betul. Betul ya? Ya. Oh. Yang pertama, Maria, kita harus memiliki fokus pada bahasa untuk memahami struktur dan fungsi linguistiknya. Maksud dari memiliki fokus berarti cara tidak langsung kita harus belajar apa itu linguistik.
Fungsi linguistik. Mohon maaf, sebentar ada gangguan. Bisa loh. Nah, ulang. Mohon maaf, tadi ada sedikit gangguan. Yang pertama tadi harus memiliki fokus pada bahasa untuk memahami struktur dan fungsi linguistiknya. Contohnya kayak tadi, masih berhubungan sih pertanyaan Okta sama Maria nih. Kenapa saya bilang masih berhubungan? Karena yang pertama harus ini jawabannya harus mempelajari bahasa tersebut. Berarti kalau otomatis kalau udah belajar bahasa tersebut berarti tahu struktur dan fungsi linguistiknya di bahasa tersebut. Terus yang kedua, menggunakan prinsip-prinsip linguistis untuk menganalisis dan menggambar bahasa secara sistematis. Jadi kayak grammar tadi, dari grammar kita kayak belajar menyusun bahasa kita, bahasa Inggris kita untuk menjadi suatu kalimat yang benar, kan? Terus yang ketiga, dapat membantu mempelajari hubungan antara kata-kata, frasa, kalimat, dan elemen linguistik lainnya dalam bahasa yang dipelajari. Jadi, ibaratnya itu membantu kita juga dalam menyusun kalimatnya, kembali seperti poin yang kedua tadi. Mungkin Maria ada kurang dari jawaban saya atau gimana? Ada yang bingung? Oke, bisa diterima. Terima kasih. Benar, bisa diterima? Atau penjelasan saya kurang? Bisa. Tidak apa-apa. Masih Kalau masuk. memang kurang, bisa dijelaskan ulang lagi. Sudah masuk. Oh, sudah masuk. Berarti secara tidak langsung kita di sini sudah mempelajari apa itu fungsi dan struktur linguistik menurut kita pribadi masing-masing lah ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan Maria. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau cukup sampai di sini? Gimana teman-teman? Sudah. Oke, jika tidak ada, terima kasih semuanya atas perhatiannya yang telah diberikan. Semoga teman-teman mendapat keberkahan dari materi yang disampaikan. Saya dari kelompok 5, mewakili kelompok 5 mengucapkan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.